Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya sedang berada di kompleks Mahkota 2 di rumah salah satu warga yang bernama Muhammad Amir. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai pencemaran tanah dan air. Baiklah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengemukakan pendapat kakak mengenai pencemaran tanah dan air. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini terkait dengan pencemaran tanah maupun dengan air itu sangat perlu untuk kita ketahui. Karena kenapa? Kita bisa lihat sekarang kondisi yang ada di lapangan. Masyarakat itu terkadang melakukan hal-hal untuk kepentingan pribadinya, namun lupa akan dampak yang akan yang akan diberikan nanti kepada tanah maupun dengan air. Contohnya sekarang ada pabrik tahu. Kita di Bone di sini memiliki pabrik tahu. Ini juga akan berdampak yang sangat besar kepada tanah dengan air. Karena kenapa? Ini pabrik tahu yang ada di Kabupaten Bone, itu limbahnya dibuang di sungai dan itu akan mencemari air sungai, sehingga orang-orang yang ada di dataran rendah yang menggunakan air sungai itu otomatis tercemari akibat limbah dari pabrik tahu itu sendiri. Maupun dengan terkait dengan pencemaran tanah, ini juga terkadang itu limbah-limbahnya yang lain dibuang begitu saja, sehingga itu merubah tekstur tanah yang mungkin awalnya bagus untuk bercocok tanam, tapi karena ini limbahnya sembarang dibuang sehingga tanah itu tidak cocok lagi untuk ditanami. Karena kenapa? Pertama, berubah warnanya, terus kedua berubah baunya karena busuk akibat itu limbah, sehingga ini berdampak negatif terhadap tanah itu sendiri. Baiklah, itulah tadi pendapat mengenai pencemaran air dan tanah. Baiklah, terima kasih atas pendapat kakak. Namun saya ingin mengetahui kan, sekarang pencemaran tersebut banyak masyarakat yang bandal, maksudnya tidak bijak dalam melakukan dalam pencemaran tersebut. Tapi saya ingin mengetahui bagaimana cara menangani agar pencemaran ini tidak terus terjadi di lingkup masyarakat. Ya, terima kasih kesempatannya. Terkait dengan hal itu tadi, banyaknya masyarakat yang tidak sadar akan melakukan pencemaran terhadap tanah maupun dengan air, itu tidak lupa juga memiliki cara-cara dalam hal ini menangani agar masyarakat tidak banyak melakukan pencemaran tanah maupun dengan air. Sekarang pemerintah khususnya di Kabupaten Bone secara umumnya telah membentuk namanya Forum Komunikasi Kabupaten Sehat, atau ada juga di kecamatan yang dinamakan Forum Kecamatan Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat. Inilah salah satu cara pemerintah untuk menangani pencemaran lingkungan, baik itu tanah maupun dengan air yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kenapa? Contohnya pemerintah itu cara menanganinya itu terkadang turun di lapangan, memberikan sosialisasi bagaimana caranya membuang limbah pabrik dengan baik, khususnya juga bagaimana caranya menangani khususnya ini pembuangan limbah air, supaya tidak langsung dibuang ke sungai, tapi juga memiliki membuat kayak lubang tangki khusus untuk pembuangan limbah airnya ini, supaya tidak mencemari air maupun tidak mencemari tanah. Itu salah satunya dalam menangani khusus dalam hal pencemaran ini. Yang intinya di sini penanganan yang paling pertama itu janganlah membuang sampah di sembarangan tempat. Sama halnya dengan pabrik-pabrik, janganlah membuang limbah di sembarangan tempat, tapi buanglah pada tempatnya yang telah disediakan supaya
tidak mencemari tanah maupun tidak mencemari air itu sendiri. Ya, mungkin salah satunya penanganan seperti itu. Ya. Baiklah, Bagaimana pendapat kakak tentang pencemaran udara pada saat ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya pada wawancara kali ini untuk mengetahui bagaimana terkait pencemaran udara itu sendiri. Memang ini untuk mengetahui pencemaran udara itu sangat perlu, sangat penting. Karena kenapa? Salah satu penyebar penyakit kepada seseorang itu, baik itu secara pernapasan, baik itu secara udara, itu semuanya melalui udara. Karena kenapa? Kita otomatis menghirup itu. Ya, namun ketika itu udara sudah tercemari dengan virus, yakin dan percaya semua akan berdampak penyakit itu. Karena otomatis manusia itu semuanya butuh namanya udara. Ya, sehingga ini sangat perlu untuk kita waspadai. Khususnya sekarang banyak yang sudah mencemari namanya udara. Contohnya pabrik. Ini sangat perlu untuk diwaspadai. Karena kenapa? Terkadang itu asapnya itu pabrik akan mengotori atau mencemari udara, sehingga juga terkadang orang-orang susah untuk bernapas, sesak napas diakibatkan tercemarnya itu udara sendiri. Yang kedua, yang sangat mencemari udara itu sendiri adalah ketika ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, itu asapnya akan berdampak kepada udara, sehingga orang terkadang itu banyak yang korban yang meninggal diakibatkan tercemarnya udara melalui asap itu, karena terkena udara itu sendiri dari asap api. Jadi itu salah satu pencemaran udara itu sendiri. Ya. Namun juga ini perlu juga kita ketahui, karena yang namanya pencemaran udara pasti ada, pasti ini tidak akan bisa habis. Namun kita bagaimana sebagai manusia harus pintar-pintar bagaimana cara menangani ini udara supaya tidak terus-menerus menjadi tercemar. Kita sebagai manusia yang notabene-nya mencemari udara harus juga sadar bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang tidak mencemari udara sendiri. Contohnya yang punya pabrik, bagaimana supaya itu asapnya tidak terlalu mengepul ke udara. Terus yang kedua, ini termasuk juga dengan kebakaran di hutan, bagaimana supaya masyarakat sadar supaya tidak ada yang merokok di tengah hutan ketika musim kemarau, karena itu terkadang puntung rokoknya akan menyebabkan namanya kebakaran. Terus yang selanjutnya udara itu sendiri, contohnya motor. Banyak sekarang motor itu asapnya, itu juga salah satu pencemaran. Namun itu juga tidak luput dari juga memiliki namanya bagaimana cara penanganan itu sendiri supaya udara itu tidak tercemari. Yang intinya kembalikan kepada kita sebagai manusia, sebagai orang yang banyak melakukan pencemaran, juga kita harus sadar bagaimana supaya kita sadar untuk punya cara-cara penanganan supaya udara itu tidak tercemar. Jadi mungkin seperti itu istilahnya pendapat saya sedikit terkait pencemaran dan cara menangani pencemaran udara itu sendiri. Mungkin sekian. Terima kasih Kak atas waktunya. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Kakak tentang pencemaran suara pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terhadap atau dalam waktu ini terkait dengan pencemaran suara itu sendiri. Ya. Terima kasih terkait dengan hal ini. Memang juga perlu kita untuk ketahui, karena kenapa ini pencemaran suara itu juga memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap lingkungan. Karena kenapa? Ini mengganggu. Ini mengganggu. Contohnya ini suara pabrik. Ini suara pabrik
sangat berdampak negatif kepada lingkungan. Contohnya ada suara pabrik yang istilahnya keluar secara keras, itu yang rumah-rumah yang istilahnya yang kaca, itu akan mengalami dampaknya. Karena kenapa? Getarannya itu sampai dialami oleh rumah yang contoh kita sekarang. Mungkin ada musik yang terlalu keras di tetangga, terkadang itu seng-seng rumah itu gemetar, sehingga itu juga sangat berdampak kepada kenyamanan, khususnya di lingkungan, khususnya masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ini juga sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat umum. Ya, karena kenapa? Itu suara yang ketika terlalu tinggi itu juga berdampak negatif kepada masyarakat, termasuk suara motor yang bising. Itu sangat mengganggu, apalagi ketika ada anak kecil, ada suara yang besar, itu sangat mengganggu. Itu bagian dari pencemaran suara. Jadi itulah salah satu contoh-contohnya pencemaran suara itu sendiri. Namun juga seperti itu tidak terlepas memiliki juga cara-cara penanganannya itu sendiri, ya, khususnya itu pencemaran suara. Contohnya kalau motor, ini sangat mudah cara penanganinya. Ya, jangan menggunakan kandang lepuk yang racing, kan hanya itu racingnya lah yang mengeluarkan suara yang besar. Terus yang kedua, khususnya pabrik-pabrik besar, ketika memang memiliki suara yang besar, ya bagaimanalah cara sedemikian rupa agar itu tidak terjadi mengeluarkan suara besar. Ya, apakah itu kasih penyaring atau bagaimana, itu tergantung dari pabrik itu sendiri dalam hal penanganan untuk pencemaran suara itu sendiri. Ya, jadi mungkin itu yang sempat istilahnya saya berikan pendapat kami. Ya, mungkin sekian. Selanjutnya saya serahkan. Terima kasih atas pendapat kakak mengenai pencemaran suara.